Nah itu salah satu emang job desk barista tuh seperti itu. Kayak Job desk. job desknya. Jadi Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Samhan dari jualinlaptop.id. Hari ini gua kedatangan tamu spesial lagi, teman gua masih muda, terus dia juga barista ganteng ya kan? Barista Ganteng loh, owner dari Sentimate Coffee. Namanya adalah Novanto Jailani atau biasa gue panggil Bule. Halo gini bro, biasanya halo. Oh, harus begini ya? Iya, Oke. iya, Halo guys. Kelihatan enak ya kan? Oke. Jadi hari ini kita bicarain tentang industri kopi ya. Karena kan lu juga termasuk orang yang gue bilang berani gitu ya, di saat udah banyak nih coffee shop di yang dari luar negeri atau lokal. Itu lu buat di daerah Pamulang ini coffee shop juga, namanya Sentimate Coffee gitu. Terus pertanyaan pertama gue, kenapa lu milih industri kopi gitu? Kenapa nggak mainan, nggak fashion gitu? Di saat kan udah ada Starbucks ya kan, kalau dari luar negeri, terus kalau lokalnya udah ada Janji Jiwa, Kenangan dan lain-lain. Kenapa lu milih industrinya kopi bro? Oh gitu. Kenapa ya gue pertama milih buat di industri kopi itu adalah karena gue suka apa yang gue lakukan gitu. Karena kan gue sebelumnya di kopi juga itu hampir dari 2016. Oh 2016. Nah, lu udah mulai jadi barista. Iya, ibaratnya turun lah di industri kopi itu, dan itu juga secara nggak sengaja sih sebenarnya. Sampai sekarang akhirnya lu suka nih. Iya, suka. Gitu. Nah, terus juga selanjutnya gini, berarti lu emang suka dengan kopinya atau suka bangun bisnisnya? Dua-duanya. Awal gue suka di kopi, di kopinya gitu kan. Terus berhubung karena gue kayak daily activity gue tuh kayak di kopi terus, jadi akhirnya ketemu kopi terus juga kayak ruang lingkupnya tuh yang emang kerjanya itu kan di F&B ya, F&B. Food and beverage. Jadi di situ mulai terpikir tuh kenapa gue nggak buka aja gitu nantinya gitu loh, buat di tahun mungkin kayak ya berikutnya lah gitu, kayak punya impian ya pengen buka sendiri gitu. Alhamdulillah sekarang berarti di tahun 2020 terrealisasi ya? Iya, alhamdulillah. Sentimate ya, benar kan? Iya, Sentimate Coffee. Ini ya teman-teman nih. Nah, ini produknya nih. Sentimate Coffee. Sentimate Coffee. Jangan lupa nih diminum nih Sentimate Coffee. Di Pamulang. Oke. Nanti juga gue cantumin bro tentang alamat Google Maps-nya di bawah. Iya. Termasuk IG Barista Ganteng. IG Barista, aduh. Gue cantumin barista sekaligus co-founder ya. Batista kali. Oke, terus gue pengen nanya nih bro, karena lu udah pilih industri kopi ya. Iya. Awal mula berdirinya itu gimana? Selain karena kan awalnya lu bilang lu memang udah berkecimpung kan, tapi ide ini akhirnya lu terapkan itu di 2020 kenapa? Apa ada satu momen gitu, misalnya lu join sama temen lu atau bagaimana gitu, jadi ini terjadi akhirnya terrealisasi gitu. Iya, sebelumnya kan sih emang emang join sama temen sih, kayak bukan temen sih, malah jadi kayak abang gue sendiri sih. Abang gue sama kakak gue bertiga gitu loh. Berarti ini sama keluarga ya? Iya, ibarat keluarga. Berarti awal pertama kali lu coba ngajuin ke kakak lu, Kak ayo bisnis kopi gimana? Awalnya tuh sebelumnya gue sebenarnya pengen sama temen gue. Sama temen lu? Punya terpikirkan buat kayak bikin nih, udah konsep tuh udah gue atur semuanya, ibaratnya udah ada brandingnya gitu loh, nama brandnya tuh apa gitu kan, konsep semuanya. Udah tulis tuh udah bikin BPP-nya kan segala macamnya. Akhirnya si temen gue ini yang satunya lagi ini nih, dia tuh jadi partnernya tuh kayak akhirnya nggak jelas gitu loh. Jadi kayak anjir, gue udah bikin BPP-nya nih segala macam konsep. Jadi gue keep itu aja deh. Mungkin nanti ada kesempatan di lain waktu gue bisa kayak akhirnya merealisasikan ya? Iya, seperti gitu. Itu sekitar tahun berapa waktu lu ngobrol berdua sama temen? Itu tahun lalu sih sebenarnya sih, 2019 ya. Alhamdulillah lu dapet rezekinya 2020. Iya, alhamdulillah. Lu ajuin ya, BPP itu kalau yang belum tahu Business Projection Plan. Iya, itu benar. Benar kan? Iya, Business benar. Projection Plan, jadi perencanaan proyek bisnis. Nah, akhirnya di tahun 2020 Sentimate ini akhirnya dibuka tahun 2000. Bukan 2020, sebenarnya tahun 2019 akhir. 2019 akhir ya? 28 Desember. 28 Desember 2019 akhirnya
Sentimate ini dibuka. Iya, Itu benar. kerja sama lu sama kakak lu berarti? Iya, sama kakak sama abang. Sama abang, berarti Iya. bertiga ya? Iya, bertiga. Oke. Terus setelah berjalan, berarti kan dari 2019 akhir Desember, sekarang udah bulan Maret ya? Iya, udah bulan 3 Maret. bulan. Kurang lebih 3 bulan. Per bulannya itu berapa cup bro kira-kira lu bisa jual? Udah Berapa? pernah ada kalkulasi? Udah ada sih kalkulasi, kebetulan udah ada sistem kasirnya kan. Nah, itu sih dia karena mungkin dari masih awalan gue 3 bulan ya. 3 bulan. Kurang lebih itu sekitar hampir ya 3 selama sampai sekarang ini. 1 bulan atau keseluruhan nih sampai Per bulan. per bulan. Bulannya. Kalau per bulan Di rata-rata. hampir 500 cup sih, hampir Wih, kurang lebih. 500 Kurang cup, lebih. bro. Kurang lebih. Iya. Ya tapi 500. Karena iya loh, lumayan sih. 500 1 bulan lah. untuk coffee shop yang baru dan dengan saingan yang gue bilang tadi kan. Starbucks, terus kopi kenangan Iya. itu kan berat gitu. Iya, berat sih memang. Berat banget gitu. Dan ada di sekitar sini kan brand-brand itu. Iya, di Pamulang juga. Gila, berarti 500 ya. Tapi menurut lo pribadi, Iya. apakah dengan 500 cup itu udah sesuai pencapaian target lo awal atau kayaknya bisa gua gas lagi nih, gua pengennya 1000 cup gitu atau bagaimana? Ya itu sih sebenarnya sih harapan kita kan setiap para apalagi kalau pengusaha gitu ya pasti kan harapannya pengen melebihi apa yang kayak misalkan 500 kan berarti kayak punya sistematis yang lama tuh kayak meningkat gitu loh. Oh Nah, iya. jadi maksudnya kita harapan kita sih emang perlahan-lahan tapi meningkat ya. Iya, secara iya. pelan. Soalnya Itu kan sih sebenarnya. Kalau bisnis itu kan nggak kayak kita lari sprint kan. Kalau Enggak. sprint kan langsung set gitu kan. Iya. Cuman kan kalau pelan-pelan ini lah. pelan-pelan, Iya. kayak maraton. Kayak nikmatin aja dulu gitu, Iya, let iya, it flow. Berarti kalau 500 cup ini belum ya? Berarti masih sebenarnya masih bisa lebih besar lagi. Iya, dong? insya Allah sih, insya Allah. Oke, siap. Tapi pasti. Terus selanjutnya nih bro, Hmm? untuk mencapai itu nih, untuk Iya. mencapai supaya ini akan lebih lagi, lu ada nggak pembeda gitu, faktor pembeda atau diferensiasi yang bikin misalnya ini nih produk lu, Sentimate ini beda gitu dari Sentimate apa ini namanya? Sentimate coffee susu Sentimate ya? Coffee. Ya, ini es kopi Kalau susu. di menunya apa namanya? Sentimate es kopi susu Sentimate. Sentimate, Iya ini. Ini signaturnya sih. Oh, signature Sentimate ice coffee ya kan. Nah, itu ada nggak faktor pembedanya? Mungkin kalau nggak produk ini ada produk lain yang membedakan lu dari brand-brand besar tadi yang kayak Starbucks atau Kenangan atau Janji Jiwa. Apa nih gitu faktor pembedanya? Kalau faktor pembeda sih emang pasti setiap coffee shop itu pasti ada yang namanya Enaknya, Ri. signature dari setiap kedai ya. Iya. Itu yang menjadi pembeda. Oh, berarti Itu. signature-nya ini ya, berarti dari sisi kopinya ya. Iya benar dari itu sisi kopi. ada perbedaan. House blend. Oh ya, House blend gitu. Berarti campuran si kopi ini ya. Ya, iya Ah, benar. benar-benar. Itu yang membedakan antara kedai-kedai kopi lain gitu loh. Walaupun- Misal walaupun emang kadang kita gimana? mikirnya sama ya, padahal ya customer sih bisa nilai sendiri ya, terutama yang suka kopi mungkin. Ah. Ini pasti ada bedanya berarti. Iya. Dibanding yang kayak di Janji Jiwa lah, Kenangan dan Iya, lain-lain. itu kalau Janji Jiwa dan lain-lain itu kan dia punya signature juga masing-masing kan. Oh iya, punya ciri khas sendiri. Iya, punya Nah, ciri khas sendiri. Sentimate ini juga seperti itu. Iya, seperti itu. Oh, Sebenarnya kalau di berarti industri dari sisi kopinya sendiri ya, Iya. signaturnya ya. Gila. Signature itu kalau bahasa Indonesia kopi khas ya berarti. kopi khas, Identitas- karakter ya? Oke. setiap kedai. Gila, Bisa dibilang. keren banget. Terus itu dari produk ya kan. Itu dari nah, produk. kalau misalnya dari tempat nih, nanti kan juga ada tim kita kan kameramen ngambil nih tempat lu kayak gimana gitu. Nah, kenapa tempat lu tuh seperti ini gitu? Terus ini konsep tempat apa namanya kalau dibikin seperti ini? Mungkin menurut lu ini konsep apa, minimalis atau apa gitu? Coffee shopnya itu seperti apa gitu? Oh iya iya. Jadi sebenarnya konsepnya itu gue emang awal tuh pengen bikin konsep yang emang homey gitu loh. Homey. Karena kan biasanya tuh orang tuh kalau misalkan ke kedai coffee shop gitu kan, dia yang pertama nggak cuma rasa juga kan, yang Iya, betul, tapi betul. tempat juga yang nyaman buat mereka, entah buat bertemu sama teman-temannya atau nugas gitu. Nah, kenapa gue pengen konsep homey itu karena pengen bikin kayak mereka juga tuh ngerasa nggak di coffee shop gitu loh, Oh, tapi merasa di rumah Di gitu. rumah. Nah itu. berarti ini lu bikin seperti serasa di rumah ya. Mm-mm. Makanya sofanya kayak gini. Iya nih. kayak gini Nih, kan, temen-temen konsep-konsep enak agak nih. hami-hami gitu, Makanya homey-homey datang gitu. ke Sentimate Coffee di Pamulang ya. Promosi bro. Iya. Iya kan. Sebelah Sari Asi. Sebelah Sari Asi. Dari jam berapa bukanya? Gua bukanya itu kalau setiap
Weekday itu dari jam 2 Weekday jam 2 siang. Jam 2 siang Ya, sampai jam sebenarnya pembedaannya itu setiap hari sih jam 2 ya, sampai jam setiap hari 12. jam 2 sampai jam yang beda 12. itu hari Jumat, sorry, hari Jumat. Kalau hari Jumat sama Sabtu Minggu itu sama. Sama. Iya. Kalau hari Jumat setelah sholat Jumat ya? Iya, bukan, malah justru jam 3 gua. Jam 3. Oh iya, soalnya kan sholat Jumat dulu ya. Sholat Jumat dulu, jadi jam 3 sampai sama jam 12. Jam 12 tutup. Oke, close jam 12. Gila. Terus setelah beberapa bulan lo buka coffee shop nih atau tempat kopi ini, kan lo udah menemui banyak customer ya, pernah menangani banyak customer. Nah, terus lo punya pengalaman apa nih dalam menangani customer, atau ada customer yang lucu menurut lo gitu kan, atau customer yang menurut lo ribet, bawel gitu? Ada nggak lo pengalaman seperti itu? Mungkin bisa dibagiin supaya teman-teman terutama viewers YouTube kita gitu ya bisa tahu terus cara nanganin customer yang seperti itu tuh gimana gitu. Iya. Kalau misalnya contohnya yang ribet, pernah nggak di sini? Ada. Biasanya sih emang nggak cuma kayak emang kalau di F&B gitu ya. Di food and beverage. Iya, pasti ada aja mengalami yang emang customer kayak gitu loh. Cuman kita sebagai kayak pihak yang bertanggung jawab, apalagi di dalam bar ini ya, meja bar kopi itu. Di coffee shop ini. Nah, itu kita emang bertanggung jawab tuh buat seperti ya udah melayani mereka gitu loh. Dan cara gua melayaninya itu seperti ya emang banyak sih, kayak contoh dari karakter mereka nih yang kayak ribet gitu atau apa gitu. Orangnya ribet nih, wah mas, saya maunya kopi seperti kayak ini ya, kopi susu. Kadang kan ada ya yang minta, wah pokoknya nih gula arennya setengah sendok kayak gitu-gitu. Nah. Ada. Tapi kalau gue bisa sebisa mungkin gue mewujudkan apa yang pengen mereka inginin sih. Oh gitu. Berarti dari lu nya sendiri ya yang mencoba. Itu kan salah satu service juga kan? Iya kan? Nah iya. Soalnya kan kadang banyak nih kayak teman-teman mungkin yang nantinya juga mau buka coffee shop baru dapat customer yang kayak gitu bro, nggak sabar, ya kan, langsung digas aja. Wah lu apaan sih? Enggak lah, kalau itu sensitif. Iya sih. Ya. Apalagi ini berkaitan sama brand ya? Iya, berkaitan dengan brand kan, brand lu jadi namanya jelek kan, gitu loh. Jadi nggak dipercaya lagi sama customer. Berarti kalau ribet ya udah kita coba sebisa mungkin. Iya, kita service dengan cara yang baik aja gitu loh. Itu sih. Kalau yang paling aneh nih bro, misalnya ada customer yang mungkin curhat kali sama lu atau gimana? Nah itu salah satu emang job desa barista tuh seperti itu. Kayak job desknya. Jadi dengerin orang curhat. Cuman hampir mirip sih, kayak emang kita kan berinteraksi kan banyak ya dengan banyak orang gitu ya, dari berbagai karakter orang lah. Nah, sebisa mungkin tuh kayak friend aja, ke temen aja gitu loh. Gitu. Jadi gimana cara lu mau perlakukan customer itu seperti temen sendiri kayak gitu. Jadi nggak membedakan gitu loh, kayak ya udah gitu loh. Mau dia welcome sih. Kalau customer lu tahu, lu juga kan selain baristanya tapi lu co-founder juga kan. Itu sebuah posisi yang menurut gua ada sebagian orang gitu yang merasa dia co-founder, kalau customer biasa enggak lah, gue jaga jarak gitu. Gue nggak kayak gitu. Gue nggak membedakan. Makanya, sih. Kayak gitu. Itu sih bro. Menurut gue sama lah. Gue juga betah gitu. Gue kan agak sering juga ya kalau gue lagi senggang main kesini gitu. Karena tempat lo itu memang benar-benar friendly dari awal. Gitu. Nah emang itu salah satu konsep juga sih. Padahal gue sama lo kan waktu jujur temen-temen bekas siswa gue gitu. Iya. Nggak deket kita di sekolah ya kan. Nggak deket. Gue baru ngobrol itu pas gue kemarin lumayan kesini. Iya kemarin itu. Kesini kan. Nah itu tapi pas gue di sini gue merasa diterima karena orang yang udah lama kenal gitu. Jadi kayak gue udah lama kenal sama lo, terus ya udah kayak temen akrab gitu. Kita sama-sama dengerin apa yang kita mau utarain kan seperti itu gitu. Jadi sharing. Coffee shop yang keren emang kesini bro. Gue sering kalau lagi waktu senggang gitu. Nah terus selanjutnya gue juga kan lu dulu itu kan siswa ya, tadi gue bilang lu siswa gue. Nah sekarang lu juga jadi pengusaha atau entrepreneur. Iya. Nah gimana caranya kalau lu kan tadinya tuh pelajar, sampai sekarang pun juga lu masih kuliah ya bro? Kuliah gue masih. Nah gimana caranya lu mengganti mindset? Kalau pelajar itu kan berarti belajar aja kan dia, belajar aja. Nah gimana cara gantinya dari cuman lu mikirnya belajar doang, sekarang yang pengusaha gitu? Apa lu mikirin strategi khusus untuk bisnis, atau mungkin lu dengan cara bagaimana gitu lu ganti pola pikirnya? Karena kan beda banget kan, kalau pelajar itu atau mahasiswa ya dia cuma belajar aja, tapi karena
lu sekarang jadi founder dari Sentimate ini, berarti kan lu harus gimana caranya mikirin bisnisnya. Nah, gimana caranya lu bikin mindset itu, mindset pengusahanya ini. Karena lu juga pelajar juga kan. Bagaimana? Kalau gue ya sebenarnya awal-awal gue kayak pemikiran buat jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu pas emang gue udah lulus dari sekolah gue. Lulus dari sekolah. Dan walaupun sekarang masih kuliah kan lu? Masih kuliah gue, masih kuliah. Dan gue. Lu ada ngelihat orang atau gimana? Ngeliat orang juga. Ngeliat orang. Itu kayak apa? Ada owner coffee shop? Karena biasanya kebanyakan ya para yang orang turun gitu, apalagi barista gitu, awalnya barista nih. Iya. Dia tuh pasti bakal berpikir tuh kayak gue pengen bikin kedai sendiri deh, kayak gitu itu. Iya. Dan jadi karena lu udah turun sebagai barista, tapi lu berasa pengen punya pengalaman untuk buat kedai sendiri. Iya, karena gue mikirnya gue punya kayak ibaratnya gue suka gitu sama di bidang ini kopi. Dan alhamdulillah sih punya kayak experience yang emang ya lumayan lah kita pengalaman. Kenapa nggak gunain pengalaman gue itu mewujudkan suatu buat gue sendiri, diri gue sendiri itu loh. Jadi nggak buat kayak orang lain gitu loh. Walaupun gue kerja di tempat orang berarti buat orang lain. Gue apa sih kayak maksudnya gue punya pengalaman terus juga walaupun usahanya nggak gede-gede banget, seenggaknya ini milik gue sendiri kayak gitu loh. Oh iya benar sih. Jadi buat diri gue sendiri. Jadi lu merasakan walaupun ini tidak besar tapi ini adalah hak milik lu gitu. Iya. Oke, keren. Terus lanjut nih bro. Biasanya kalau misalnya lu sebagai barista nih, biasanya rutinitas lu tuh seperti apa? Apalagi gimana cara lu ngebagi waktunya? Lu kan barista, terus mikirin bisnis ini juga kan sebagai co-founder. Terus lu masih kuliah juga gitu. Nah, biasanya lu kegiatan harian lu tuh seperti apa gitu? Kalau kegiatan harian gue ya, biasanya kan buka kedai itu jam 2. Kebetulan gue sore. Jam 2 siang. Kebetulan sebelum jam 2 itu pasti kan berarti dari pagi sampai siang kan lu juga tutupnya malam ya? Waktu istirahat iya, gitu waktu kan lu istirahat ada ada lah. Paling ya selesai nutup gue istirahat lah pasti. Nggak mungkin. Biasanya pagi lu bangun jam berapa? Pagi itu gue bangun tipe orang yang siang sih bangun. Jam 10-an lah paling. Tapi jam 10 mending bro. Iya, jam 10 jam 11 lah. Jujur nih gue emang kebo gue kalau tidur. Jam ini kan lu tidur jam 12 dan itu 12 baru closing kan? Baru closing, belum preparing segala macam gitu kan. Iya, apalagi kalau misalkan ada yang teman-teman gue nongkrong. Iya, kayak gitu-gitu. Ya. Berarti kan lu closingnya lebih lama kan? Iya, lebih lama, bisa tapi jam 2. Gue jam 10, jam 11 ya masih oke lah. Karena gue punya temen juga jam ada 10, jam 11 kayak gitu. Kebo sebenarnya. Kayak lu nih, jam 12 dia tidur, jam 3 baru bangun. Makanya itu masih mending. Terus kalau bangun berarti lu prepare bahan pelajaran dulu atau udah nyiap mikirin tentang ini coffee shop? Enggak sih, biasa gua pokoknya ya bangun ya kan kayak siap-siap paling makan, siap-siap dulu kan udah selesai semuanya baru langsung ke sini sih. Paling sekitar nyampe sini sih. Setelah preparation nah, kalau kuliah lu bagaimana? Kuliah gue udah nyiapin, jadi udah ada gue bawa tas buku-buku. Ya, pagi sampai sore. Iya, jadi ntar gue langsung dari sini langsung cabut ke kampus kayak gitu. Ntar, lu prepare di sini dulu, setelah prepare lu ke kampus? Enggak, gue prepare di sini dulu, kayak di sini dulu nih sampai jam kampus gue udah mulai. Gue ngampus kan jam 5 ya. Oh, jam 5. Jam 5 sore. Paling gue berangkat kuliah itu sekitar jam 4-an lah. Jam 4:30, 5. Terus lu pulang kampus jam? Pulang kampus gue jam 9. Jam 9 lu kesini lagi gue. Gila padat banget. Berarti lu hampir nggak ada libur ya? Sampai hari Minggu juga jarang? Jarang, gue nggak libur sih. Di sini juga kan open setiap hari. Iya, makanya gila keren banget. Belum ada karyawan juga. Lagi konsen banget nih ya berarti. Iya, lagi konsentrasi penuh. Kayak gitu. Oh ya, terus juga ada lagi nih. Gue pengen nanya. Lu suka, gue lihat kan juga di sini ya, di atas. Kalau mungkin di kamera nggak kelihatan nih. Ada banyak buku. Gitu. Nah, itu lu emang suka baca buku atau bagaimana gitu? Ada salah satu bukunya Mark Manson, ya kan? Terus yang itu bagus tuh, Seni Bersikap Bodo Amat. Iya, itu kan. Nah, makanya gue tanya lu apakah, karena gue pengen ngegali ini supaya nanti temen-temen yang lihat juga, oh iya lu kalau mau jadi pelajar sekaligus pengusaha yang sukses, mungkin lu harus baca buku juga atau bagaimana? Lu hobi apa gimana? Kan di sini nih di atas ada. Gak cuma buat baca buku sih sebenarnya. Baca buku itu ya emang mungkin buat tambahan kali ya. Lebih ke pengalaman sih menurut tambahan. Kita kan kayak pelajaran tuh nggak cuma kita dapat tuh dari buku aja kan, tapi dari ruang lingkup kita gitu loh. Dari orang lain juga kita bisa dapat pelajaran kayak gitu.
Berarti kalau buku itu ya hanya untuk gue juga suka salah satu pelengkap kegiatan lu juga. Biasanya gue juga kan kalau misalkan emang kalau lagi bosen gitu atau lagi pengen ada buku bagus tuh biasanya gue emang terus gue suka gitu misalkan ya udah gue beli aja terus buat baca. Dan gue tipe orang yang baca buku tuh agak lama juga sebenarnya. Agak lama. Jadi kayak pahamin dulu dong berarti. Enggak, bukan dipahamin, kayak misalkan kalau emang gue lagi mood nih baca Ter kalau udah kelar gitu udah udah kelar nih menurut gue cukup, ntar besok lagi gitu loh. Jadi bisa hampir satu buku tuh paling habis berapa sebulan lah atau enggak, itu paling lama ya paling sebulan. Lama, iya, paling lama. Tapi itu satu buku ya? Iya, satu buku. Cuman itu masih bagus lah bro. Iya. Lebih bagus. Ada kok temen yang sebulan aja belum habis tuh satu buku. Temen gua. Oke. Nah terus setelah lu baca buku nih banyak beberapa buku kan, ada nggak lu dari buku itu kan sering bro ada kata kayak seperti kata-kata mutiara ya kan, atau kata-kata yang menarik, atau gue bilangnya sih favorite quotes. Nah favorite quotes lu apa nih? Siapa tahu bisa jadi suatu apa ya kata-kata buat temen-temen juga nih, ya kan? Jadi dia bisa oh iya quotes gue sama nih sama bule gitu kan. Nah, gue gunain nih kalau misalnya ngomong. Apa coba kata-kata favorit lu atau favorit quotes lu? Justru ada dua orang sih sebenarnya. Yang satu itu guru gue sendiri. Iya. Dia pernah bilang kamu ini kemana-mana tuh masih bawa tai gitu loh, bawa kotoran dalam perut gitu loh. Kalau bisa jangan buat sombong gitu loh maksudnya. Karena itu yang gue selalu ingat tuh kayak kamu tuh kemana-mana tuh selalu bawa tai gitu, maksudnya bawa kotoran dalam perut. Ya udah nggak usah sombong kayak gitu. Jadi bersikap humble aja sama orang kayak gitu. Oh, itu satu. Satu lagi? Yang kedua lagi dari temen gue sendiri. Dia bilang apa? Dia bilang kayak gini. Itu dia bilang sebelum lu kayak gue jadi ada ceritanya sih. Iya. Pertama kayak gue nyuruh dia buat kayak melanggar peraturan lalu lintas sih. Emang gue agak menyeleneh itu kalau. Iya. Terus dia malah di quote sih sama dia. Dia bilang gimana? Lu gimana sih lu tuh sebelum ngerubah dunia atau ngerubah suatu mindset orang lain itu, lu harus ngerubah diri lu sendiri, mindset lu sendiri gitu loh. Nah jadi maksudnya tuh kalau lu mau ngerubah ya kayak gitu maksudnya. Jadi iya kan, ngerti kan? Jadi ngerubah diri lu sendiri dulu deh sebelum lu ngerubah orang lain. Nah iya. Harus quotes pertama itu jangan sombong. Mau sombong seperti apa, lu tuh bawa kotoran. Iya, bawa kotoran lu gitu. Jadi buat apa sombong? Iya, buat terus apa yang sombong? kedua, sebelum lu merubah orang lain atau dunia, lebih baik lu rubah pribadi lu dulu. Iya, mindset gitu lu sendiri lu rubah. Oke, siap, keren. Padahal itu dari lampu lalu lintas ya. Iya. Malah gue di-quotesin sialan. Tapi terus gue langsung mikir, oh iya masuk akal juga sebenarnya sih kayak gitu. Benar juga. Gila, keren. Ada tuh teman gue. Oke, terakhir nih, Bro, sebelum kita tutup. Perencanaan jangka panjang nih buat Sentimed atau buat diri lu pribadi. Misalnya mungkin berapa tahun ke depan atau tahun depan, apa yang mau lu lakuin nih gitu. Siapa tahu teman-teman bisa niru kan. Kalau gue sih harapannya sih ya bisa tetap eksis dulu nih di dunia di F&B ya. F&B Sentimed ini, dan harapannya sih emang setiap orang kan pasti punya harapan yang emang baik kan, positif kan. Benar. Dan gue juga sama gitu loh, gue pengen punya harapan sih Sentimed ini bisa lebih besar gitu. Kalau bisa sih buka cabang di berbagai daerah gitu. Wih, soalnya ini baru satu ya. Iya, baru satu di Pamulang. Luar biasa. Sebulan 500 cup tuh lumayan sih. Ya alhamdulillah. Tapi kan nggak nentu juga sih. Dan itu kan juga baru trafficnya. Cup ini doang kan, minuman kan. Cup belum minuman. termasuk karena kan ini juga jual makanan juga kan. Jual makanan juga di sini. Gila, keren banget sih. Oke bro, thank you banyak untuk waktunya. Oke. Teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang barista ganteng. Barista ganteng berlebihan itu. Co-founder ya Sentimed Coffee ini. Nanti gue cantumin IG-nya ya kan. Terus nanti IG-nya Sentimed juga ada di bawah. Iya. Ya kan? Sentimed.coffee. Sentimed.coffee ya. Nanti gue cantumin juga di bawah di deskripsi. Itu Instagramnya. Oke, gue Samhan dari jualanlaptop.id. Dan gue Novan dari Sentimed Coffee. Kita pamit. Dah, thank you. Thank you bro. Oke. Dapat.